Anissa tengah menata masakan hasil karya tangannya di atas meja. Dia telah selesai sholat isya berjamaah dengan Egy dan Alex. Setelahnya dia langsung turun ke lantai bawah lagi untuk menyiapkan makan malam. "Kak Alexnya mana, Egy?" tanya Anissa yang hanya melihat si Egy saja memasuki ruangan makan. Egy mendekati dan berdiri di belakang, lalu melingkarkan lengan dan memeluk pinggang ramping gadis itu. "Egy?" tersentak Anissa sampai pergerakan tangannya yang tengah menata piring terhenti. Dia melirik ke arah tangan yang melingkar di perutnya. "Kebiasaan deh kamu. Jangan begini, Egy. Malu tahu kalau sampai terlihat Kak Alex." Cicit Anissa sudah merona. "Jangan bicarakan tamu kurang ajar itu lagi," ucap Egy tersirat ketidaksukaan. Jangan begitu, Egy. Bagaimanapun Kak Alex kan akan tinggal di sini. Jadi sudah bukan tamu lagi di rumah ini, tapi anggap saja keluarga kita," kata Anissa dengan tangan kembali bergerak menata piring dan sendok. Egy menempelkan dagunya di pundak sang istri. Keluarga? Jangan harap." Anissa melirik wajah lelaki yang dekat ada di bahunya. Dia mengusap sebelah pipi Egy. "Kamu mau sampai kapan memelukku seperti ini? Duduklah." Egy melabuhkan kecupan kilas di pipi gembil sang istri dan menurut duduk di kursi. "Hal ini yang aku tidak sukai. Waktuku denganmu pasti akan terganggu oleh orang tengil itu." "Orang tengil?" celetuk Alex yang baru saja datang memasuki ruangan makan. Anissa tersenyum canggung menoleh. "Kak Alex, silahkan duduk." Alex membalas tersenyum ramah dan mengambil duduk di kursi yang berseberangan dengan Anissa dan Egy. "Sepertinya malam ini dan seterusnya saya akan menikmati masakan buatan Nona. Sungguh keberuntungan bagi saya." Deci Egy melirik sinis. Tentu. Sekarang kan kita serumah. Silahkan dicicipi makanannya, Kak. Anggap saja seperti rumah sendiri. Jangan sungkan." Dengan ramah Anissa menyuguhi si tamu. Berbeda dengan Egy yang beraut wajah masam. Alex manggut-manggut tipis dan mulai bergerak mengambil salah satu menu masakan yang ada di tengah meja. Sedangkan Anissa mengambilkan menu yang diinginkan oleh suaminya, juga mengambil makanan untuk dirinya sendiri. "Alex, di rumahku ini ada aturannya. Dan kau sebagai warga baru yang tinggal di rumahku harus mau tidak mau menerima aturanku," kata Egy sambil menyuapkan makanan ke mulut. Alex mengangkat pandangan menatap si lawan bicara dan tersenyum tipis. "Aturan apa itu? Beritahu saya agar saya tidak melanggar." "Kau boleh memasuki semua ruangan yang ada di rumah ini, kecuali kamar Anissa. Dan kau harus tahu diri selayaknya orang yang berbalas budi tanpa merepotkan tuan rumah." Alex mengangguk mengiyakan. "Saya tahu batasan diri saya." "Bagus jika kau mengerti," balas Egy tersenyum miring. Tidak ada percakapan lagi di antara ketiganya yang masing-masing sibuk menyantap makanan ditemani keheningan. Hanya denting alat makan sesekali berbunyi saling beradu satu sama lain mewakili suara mereka. Selang beberapa waktu, selesai makan, Anissa membereskan peralatan makan yang kotor bekas makan malam. Secara tiba-tiba Egy mencekal lengannya, sehingga pergerakan dia terhenti. Anissa menoleh menatap tanya, "Kenapa, Egy?" "Biar si Alex yang membereskan urusan piring kotor. Kau kembalilah ke kamar," kata Egy memberi tatapan tajam ke arah lelaki yang masih duduk di kursinya. "Tapi Egy, dia kan..." Ucapan Anissa seketika tergantung saat Alex bangkit dari duduknya. "Benar, Nona. Biar saya saja yang membereskan semuanya. Nona istirahatlah." Anissa melepaskan pegangan si Egy di tangannya lalu kembali membereskan alat makan. "Tidak perlu. Ini kan pekerjaan wanita. Tidak pantas jika dilakukan oleh seorang pria," tolak dia halus dan hendak mengangkat piring kotor. Egy segera menyambar dan mengambil alih piring kotor itu lalu membawanya ke wastafel cucian. "Kau memang keras kepala, Anissa." "Egy," terperanjat Anissa dan menghela napas pelan. Kemudian kembali membereskan sisa-sisa makanan di meja. "Yang keras kepala di sini sepertinya bukan aku aja deh," gumamnya pelan masih terdengar jelas. Alex ikut membantu membereskan meja makan. "Yah, begitulah dia."
Deheman Egy yang telah kembali dan berdiri di antara mereka berdua. "Alex, kau cuci piring kotor." "Hah?" Sontak Anissa melirik cepat. "Jangan, biar aku saja Egy. Kak Alex kan tamu kita." Secara dadakan lagi Egy memegang sebelah lengan Anissa lalu menariknya untuk ikut berbalik mengikuti langkah kakinya. Eh, Egy, tinggal di sini tidak ada yang gratis. Setelah cuci piring, tunggu di ruangan kerja lantai atas," kata Egy sebelum keluar ruangan makan, dengan Anissa yang digandeng ikut ketarik mengikuti langkahnya. Alex yang ditinggal sendirian hanya bisa menghela napas panjang dan melirik cucian piring kotor dan juga peralatan masak yang menumpuk di wastafel. Banyak sekali cuciannya. Apa dia sengaja mau bikin aku kapok tinggal di sini? Sungguh gertakan tak berguna. Gumam dia tersenyum miring. Sementara di lantai atas, Egy memasuki kamar dan langsung mendudukkan gadis itu ke atas sofa diikuti dirinya duduk bersampingan. "Egy, kamu ini kenapa sih? Nggak sopan tahu menyuruh Kak Alex cuci piring," ujar Anissa sebal. "Biar dia tahu diri, dan jangan urusi si Alex lagi. Yang perlu kau pikirkan dan urusi itu aku," ucap Egy dengan nada suara cukup meninggi terselimuti kekesalan dari kalimatnya. Kenapa kamu marah lagi padaku? Aku kan hanya menegur sikapmu saja yang sedikit keterlaluan." Suara Anissa terdengar rendah terselip rasa takut akan amukan lelaki di hadapannya itu. Desah kasar Egy mengusap rambut. "Anissa, aku tidak marah, hanya kesal saja. Dan kau tahu apa maksudku membawamu langsung ke kamar ini?" Refleks Anissa menggelengkan kepala sebagai jawaban tidak. "Hari ini, apa kau menyembunyikan sesuatu dariku?" Tanya Egy lagi dengan tatapan menyelidik serius. Sejenak Anissa terdiam dan membalas tatapan mata itu. "Aku tidak menyembunyikan apapun darimu." Hela napas kesal Egy menatap dalam diam sejenak lalu memalingkan muka. "Benarkah kau tidak menyembunyikan apapun dariku?" "Benar Egy," jawab yakin Anissa masih belum sadar akan hal yang harus dia sampaikan. "Kau yakin?" Kembali Egy menatap selidik. Anissa masih mengangguk yakin. Tiba-tiba sorot mata Egy berubah dingin dan tajam. "Kau tahu jika aku tidak suka dibohongi, Anissa?" "Hah?" Anissa dibuat tertegun terpaku takut akan tatapan itu. Ya Tuhan, kenapa lagi sih ini bocah? Dengan tampang tanpa dosa Anissa menjawab, "Aku kan tidak membohongimu." Egy tersenyum kecut disertai dengusan dan membuang muka. "Kau pandai berbohong, Anissa. Apa segitu berharganya barang dari si sialan itu?" "Hah?" Seketika Anissa tertegun dengan mata tak berkedip. Seiring bayangan soal bingkisan kado dari Alan terlintas dalam ingatan. Refleks dia menepuk kening. "Ya ampun, aku lupa soal barang dari Kak Alan." Egy masih membuang muka sudah merajuk kesal. Merasa bersalah Anissa merangkul sebelah lengan si Egy. "Maaf dong, aku tidak berniat menyembunyikannya darimu kok. Tapi jujur deh, aku beneran lupa. Lagian aku juga belum membuka isinya." Kedua mata Egy melirik ke sudut. "Kau yakin karena lupa?" Yang langsung dimangguti oleh Anissa. "Sudah ya, jangan marah dong." Helaan napas panjang Egy mulai mencair dan akhirnya menatap sang istri. "Jangan coba menyembunyikan apapun dariku, Anissa." Anissa mengangguk patuh. "Iya, aku tidak akan lagi." Tangan Egy bergerak menyentuh sisi wajah Anissa lalu mengusap bibir merah itu. "Anissa, aku ingin madu." Madu ya?" Tergagap Anissa mulai merah merona yang sudah tahu arti kata madu. Terurai senyuman dari bibir Egy dan tanpa menunggu lama lagi, dia langsung menekan tengkuk leher Anissa, lalu mendongakkannya dan mendekatkan wajahnya ke wajah Anissa seraya merangkul pinggang itu. Dan cuk, dia mencium melumat bibir merah itu. Anissa memejamkan mata terdiam pasrah saat apa yang dilakukan oleh si Egy semakin dalam dan liar. Ketukan di pintu dari luar sontak mengusik suasana lopi-dopi pasangan tersebut. Anissa menepuk bahu si Egy agar melepaskan dirinya.
yang dengan kepaksa dan enggan Egy melepaskan pagutan. "Egy, apa kau di dalam?" Suara Alex disertai ketukan di pintu. "Ah, kenapa si tengil itu selalu mengganggu kita?" Geraman Egy kesal, membuat Anissa terkikik menahan tawa, lalu dia mengusap pelan pipi lelaki yang beraut wajah sebal itu. "Cepat temui dia." Baiklah, aku akan keluar. Oh, dan kemarikan barang dari si sialan itu." Egy meminta seraya bangkit dari duduknya. Sebentar, Anissa beranjak dari duduknya dan berjalan mengambil paper bag yang berada di atas meja belajar, lalu menyodorkannya. Kamu tahu aku menerima barang ini dari mana ya?" Heran Anissa karena setahu dia belum memberitahukannya. Egy menerima paper bag tersebut dan mengusap pipi gembil kemerahan Anissa. "Apapun yang kau sembunyikan, aku akan tahu. Aku pergi dulu, kau jangan dulu tidur," ucapnya, lalu dia membuka pintu dan keluar kamar, meninggalkan Anissa sendirian di dalam kamar. Alis Anissa menaut heran dengan pandangan menatap pintu yang sudah tertutup rapat di hadapan. "Kadang aku merasa aneh deh sama dia. Kok bisa dia selalu tahu semuanya tanpa aku beritahu? Apa dia menempatkan mata-mata ya di sekitarku?" Segera Anissa menggelengkan kepala cepat. Tidak, mana mungkin dia sampai segitunya. Sebaiknya aku menyelesaikan KTI dulu deh, gumam dia pelan dan berbalik menuju meja belajar.